Ilmu pengetahuan adalah tonggak utama untuk membuka gerbang masa depan, dan pendidikan adalah kunci untuk mengembangkan potensi maksimal setiap individu. Dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan, setiap generasi akan mampu untuk berinovasi, memecahkan masalah, dan mengatasi tantangan masa kini. Berawal dari sebuah cita-cita besar dan semangat untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, penerbit Gramedia Edukasi berkomitmen mengembangkan pendidikan dan membangun sumber daya manusia yang berkarakter, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan. Gramedia Edukasi hadir untuk berkontribusi bagi pendidikan di Indonesia dengan menyediakan buku teks pelajaran dan produk inovatif lainnya yang sesuai perkembangan kurikulum nasional. Gramedia Edukasi berupaya untuk menjadi mitra bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran yang efektif, baik di sekolah maupun secara mandiri di rumah. Didukung oleh tim berpengalaman, Gramedia Edukasi berkarya dengan antusias untuk menghasilkan buku-buku terbaik yang dapat membantu generasi muda untuk tumbuh dan berkembang. Gramedia Edukasi didukung oleh percetakan PT Gramedia yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memastikan kualitas buku pendidikan yang terbaik, penyebaran yang merata, dan pengiriman tepat waktu. Kami hadir di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, untuk memastikan setiap buku yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah tersedia dengan mudah. Dengan berpegang pada satu tujuan, yaitu menyebarkan literasi dan mencerahkan kehidupan bangsa. Kami bangga menjadi bagian dari upaya untuk membentuk masa depan pendidikan di Indonesia. Dengan dedikasi tinggi, penuh inovasi, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, kami telah menghasilkan beragam produk berkualitas untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti buku teks pendamping SD, SMP, SMA, buku teks pendamping peminatan SMK, buku modul pengayaan, buku muatan lokal, buku asesmen, dan Gramedia Edukasi berupaya menghadirkan solusi pembelajaran modern yang memberikan kemudahan akses terhadap materi-materi pendidikan yang dibutuhkan. Platform yang kami kembangkan seperti bank soal digital, perpustakaan digital, dan learning management system Gramedia Edukasi memungkinkan guru dan siswa untuk berinteraksi dengan konten pembelajaran secara efisien, melacak kemajuan siswa, memberikan umpan balik pembelajaran, dan berbagi materi pembelajaran dengan mudah. Kami berharap kehadiran produk Gramedia Edukasi menjadi inspirasi bagi generasi yang mendatang untuk terus tumbuh dan berkembang. Kami bertekad untuk terus melakukan inovasi agar dapat berkontribusi secara maksimal dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari bersama-sama meneruskan perjalanan ini untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah bagi generasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang Bapak dan Ibu maupun seluruh peserta webinar Gesit. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu pada acara webinar Gesit pada siang hari ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan sudah meluangkan waktunya untuk membersamai memahami lebih dalam mengenai menanamkan literasi, strategi efektif pembelajaran di kelas. Perkenalkan, saya Waskita Cahya akan memandu acara pada hari ini kurang lebih 2 jam ke depan. Dan pada acara webinar Gesit ini pastinya akan ada hadiah menarik bagi Bapak dan Ibu yang memberikan pertanyaan terbaiknya. Jadi selama sesi webinar Gesit berlangsung, diperbolehkan bagi Bapak dan Ibu untuk memberikan pertanyaan pada sesi tanya jawab setelah presentasi dari narasumber selesai. Atau dapat ketik di kolom chat Zoom yang nanti pertanyaannya akan kami bantu bacakan. Atau kami persilahkan kepada Bapak atau Ibu untuk bertanya secara langsung pada narasumber.
Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan siapa itu PT Gramedia Edukasi Nusantara. PT Gramedia Edukasi Nusantara atau biasa dikenal dengan penerbit Gramedia Edukasi merupakan perusahaan yang berfokus pada penerbitan buku, perdagangan produk-produk pendidikan berkualitas di Indonesia. Kami menyediakan berbagai macam buku, mulai dari buku teks pendamping, buku teks peminatan, hingga buku non-teks. Selain itu, kami juga memiliki platform education technology dan berbagai produk pendidikan lainnya yang dapat membantu proses belajar mengajar di sekolah. Untuk buku teks pendamping dan buku asesmen telah difasilitasi fitur bank soal digital dan LMS atau Learning Management System untuk mendukung kegiatan asesmen di sekolah. Bagi Bapak dan Ibu yang telah melakukan pembelian, dapat mengakses fitur ini dengan mengisi formulir pengajuan melalui QR Code atau menghubungi WA Genia di 0813 9800 0930. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan dengan tujuan mencerdaskan pendidikan bangsa kita. Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan kami, Bapak dan Ibu dapat mengunjungi media sosial kami di TikTok dan Instagram dengan akun @gramedia_edukasi atau akses website kami melalui tautan yang telah kami bagikan di kolom chat Zoom. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selama mengikuti acara webinar ke sini, izinkan saya untuk menyampaikan dan mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa selama berjalannya webinar ke depan, dimohon untuk dapat mematikan audio atau di-mute selama sesi presentasi berlangsung. Jadi apabila Bapak atau Ibu ada yang ingin bertanya, bisa melalui kolom chat terlebih dahulu. Karena di akhir presentasi akan ada sesi tanya jawab. Kemudian untuk form evaluasi dan presentasi untuk pendaftaran e-sertifikat akan dibagikan oleh tim kami di akhir acara. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita memasuki acara ini, saya ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai webinar Gesit yang akan kita ikuti hari ini. Webinar Gesit atau Gramedia Edukasi Sharing Informasi Terbaru, sebuah wadah untuk membantu para guru dan praktisi pendidikan dalam memahami isu-isu serta informasi terbaru di bidang pendidikan. Program ini mencakup berbagai topik, mulai dari penerapan kurikulum, media pembelajaran, hingga praktik baik kurikulum yang dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran sehari-hari. Acara ini dapat terselenggara berkat dukungan dari berbagai pihak, termasuk penerbit Gramedia Edukasi dan Gramedia Mitra Edukasi Indonesia. Kami berharap webinar ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan dan wawasan bagi Bapak dan Ibu semuanya, tapi juga menjadi wadah untuk berdiskusi dan berkolaborasi. Dengan demikian, bersama kita dapat meningkatkan pemahaman, memperluas jaringan profesional, dan memfasilitasi pembelajaran yang berkelanjutan tanpa batasan geografis. Webinar ini dirancang untuk membekali guru dan teknik-teknik terbaru dengan teknik-teknik terbaru dan strategi yang efektif untuk meningkatkan literasi di kalangan siswa. Selain itu, acara ini juga akan membahas cara-cara kreatif untuk memotivasi siswa agar lebih tertarik dengan kegiatan membaca dan menulis. Baiklah, saya akan membacakan CV narasumber webinar Gesit siang hari ini. Beliau merupakan praktisi pendidikan, alumni pendidikan Bahasa Indonesia IKIP Negeri Yogyakarta, dan manajemen pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau pernah menjadi guru, menjadi kepala sekolah, hingga menjadi dosen di Universitas Ahmad Dahlan. Selain itu, beliau juga sangat aktif dalam menulis, baik sebagai penulis artikel maupun penulis buku teks pelajaran. Mari kita sambut dengan antusias Bapak Rustam Haji, MPD. Selamat siang, Bapak. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik-baik saja Alhamdulillah. Mas kita. Semoga sehat selalu, Bapak Rustam Haji.
Sehat, sehat selalu. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak, saya persilahkan pada Bapak Rustam Haji untuk memulai pemaparan materinya selama kurang lebih 60 menit ke depan. Bapak dan Ibu guru semuanya, selamat mengikuti acara webinar Gesit hari ini. Silakan, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk Bapak Ibu guru dimanapun berada, baik yang ada di jenjang SD, SMP, dan SMA di seluruh Indonesia. Senang sekali kita bisa berjumpa juga dengan kawan-kawan dari Gramedia Edukasi Nusantara Jakarta yang telah menginisiasi satu program yang itu akan direncanakan berepisode-episode, ya, berjenjang-jenjang, sehingga harapannya ini bisa menjadi satu layanan yang baik bagi kita semuanya untuk menjadikan pendidikan di Indonesia itu semakin lama semakin maju bersama dengan kontribusi Bapak Ibu guru dan juga tentu bermitra dengan penerbit yang ada di Jakarta, yaitu Gramedia Edukasi Nusantara. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Salam sehat dari saya dan semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan yang bahagia, ya, ceria, banyak senyum, karena itu menjadi sebuah energi yang baik bagi kita untuk menjadi pembimbing, pelayan anak-anak yang memang diharapkan bisa punya masa depan yang lebih baik. Selamat juga memasuki ini minggu ke berapa ya untuk tahun ajaran 2024-2025 ya. Di awal tahun ajaran ini semoga apa yang Bapak Ibu rencanakan semua itu bisa dilaksanakan dengan baik. Program pembelajaran sudah disiapkan sehingga harapan nanti bisa dilaksanakan dengan interaksi yang baik bersama dengan para siswa, baik di kelas maupun di luar kelas, ya. Jadi ini semua harus kita lakukan dengan sebaik mungkin karena apa? Pemerintah telah menetapkan berlakunya kurikulum merdeka yang kemudian pada tahun 2026-2027 diharapkan semua sekolah itu sudah melaksanakan kurikulum merdeka secara penuh, di mana di dalamnya ada hal baru yang kemudian membuat kita semua harus selalu melakukan improvisasi, mengupgrade kompetensi, dan jangan lupa selalu mengupdate informasi. Baik, Bapak Ibu, semoga siang ini semua dalam keadaan baik, tidak ada halangan apapun sehingga kita bisa menjadi kontributor perbaikan pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu, tema pada siang ini adalah hal yang berkaitan dengan, coba ini boleh saya share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, coba ini saya naikkan dulu. Oh, sebentar saya naikkan dulu. Iya. Oh iya. Ya. Sudah tamat belum Bapak Ibu? Belum ya? Sudah, Pak. Oh, sudah tamat ya. Baik, baik. Sudah. Ya. Jadi Mungkin bisa di full screen, Pak. oh ya, ini ya. Baik. Sudah ya? Baik. Jadi kita akan bicara tentang menanamkan literasi sebagai strategi efektif pembelajaran di kelas. Bapak Ibu, misalnya di kelas itu saya beri tanda kurung karena apa? Pembelajaran tidak harus di kelas, ya. Bisa di apa? Di laboratorium, bisa di perpustakaan, bisa di halaman sekolah, bisa di selasar masjid, bisa di bengkel, ya. Sehingga kalau kemudian itu kita sebagai tempat pembelajaran, ya bisa saja itu sebagai tempat yang efektif. Artinya Bapak Ibu, kita diharapkan menjadi guru yang kehadirannya itu dinantikan siswa dalam suka maupun duka. Nah, jadi harapannya tidak ada satupun siswa kita itu yang menjadi sedih atau apa namanya ya, tidak suka dengan guru ketika jam pelajaran Bapak Ibu itu harus diisi dengan pembelajaran yang Bapak Ibu berikan. Nah, salah satunya adalah apa? Dengan bagaimana kita menguatkan literasi. Bapak Ibu, ada apa sih tentang literasi itu?
secara generik umum literasi itu dulu hanya terbatas pada tentang keterampilan membaca dan menulis. Tetapi dalam hitungan beberapa tahun kemudian literasi tidak hanya itu, ya, tapi juga bagaimana anak itu bisa memahami, kemudian menerima, bisa mengungkapkan, bisa mempresentasikan apa yang dia dapatkan dari teks atau sumber bacaan yang mereka dapatkan. Ya. Ini. Nah, mengapa itu perlu kita bicarakan? Karena sekarang ini ada perubahan atau perubahan ya, peningkatan di beberapa hal terkait dengan satu, akses informasi ya, itu sekarang aksesnya itu mudah, ya, jumlahnya melimpah, tersedia di mana-mana, bahkan hampir tidak terbatas. Semua orang itu bisa memproduksi informasi dan bisa mengakses informasi. Jadi dengan dulu itu terbatas, hanya ada pada informasi tekstual, buku, surat, tapi sekarang ini bisa dalam bentuk yang lebih banyak. Kemudian membaca dulu itu dilakukan secara linier mendalam. Sekarang ini ada kecenderungan orang itu membaca itu dengan cepat karena jumlahnya banyak, sehingga kadang-kadang beriringan dengan tugas-tugas yang lain. Nah, oleh karena itu di sini ini karena jumlah teksnya banyak, sumbernya banyak, tugasnya banyak, maka tidak semua orang itu bisa memahami teks dengan baik. Ya, sehingga tugas di sekolah adalah bagaimana informasi itu bisa dikelola, diajarkan pada anak sehingga secara terstruktur mereka itu bisa menguasai informasi dengan baik. Ya. Kemudian ini yang berikutnya, ya Bapak Ibu, ini perlu kita ketahui karena apa? Eranya sekarang era digital, ya, di mana informasi itu saya katakan lagi semakin mudah diakses, kemudian jumlahnya semakin banyak dengan varian-varian yang lebih tinggi, sehingga Bapak Ibu guru tentu tidak boleh tertinggal dengan anak-anak. Ya. Jadi program-program pemerintah yang sekarang kemudian ada diinisiasi menjadi pembatik, ya, bisa Mbak ya? Oke, baik. Ya, tentang ya ini teologi sudah saya sampaikan tadi, dan ini yang ketujuh Bapak Ibu, literasi adalah aktivitas yang lebih individual dulu ya. Sekarang lebih sosial dan interaktif. Artinya apa? Setiap teks yang ada dimanapun dalam bentuk itu bisa memicu orang untuk memberikan reaksi, respon, dan memacu orang untuk berpikir aktif. Ya. Sehingga tugas guru adalah bagaimana sekali lagi menguatkan literasi anak di kelas atau di sekolah yang Bapak Ibu ajarkan. Baik, bisa terus, Pak? Ya. Baik, Bapak Ibu. Coba kita lihat satu dulu, cukup dulu ya. Nah, Bapak Ibu, tulisan itu dulu berkembang dari yang sifat umum sampai yang khusus. Bapak Ibu pernah lihat relief candi, atau sekarang karikatur. Itu ada informasi yang disampaikan dalam bentuk gambar. Karena ada kecenderungan orang itu dulu tidak mudah menuliskan informasi dalam bentuk teks. Maka kemudian diwakilkan dalam bentuk gambar. Ya. Namun harapannya orang bisa melihat gambar itu sebagai informasi. Ya, coba Bapak Ibu nanti lihat ke candi, itu kan ada banyak relief yang diharapkan bisa memberikan informasi secara utuh dari jalan cerita yang Bapak Ibu bisa kaji melalui informasi yang ada di candi tersebut. Kemudian lebih sempit lagi, yang kedua adalah logograf. Apa itu? Tulisan berupa logo. Jadi kalau pikto itu berupa gambar, kalau logograf itu berupa simbol atau lambang. Jadi tulisan-tulisan di Asia Timur itu bisa lebih ditunjukkan dengan satu lambang sebagai satu kata. Satu lambang sebagai satu kata. Kalau pikto itu satu gambar untuk satu informasi, tapi kalau logograf itu satu lambang untuk satu kata.
Berkembang lebih sempit lagi, maka yang ketiga adalah yang kemudian disebut sebagai silabis. Apa itu? Adalah eh, lambang berupa suku kata. Ya, jadi satu lambang, satu tampilan, satu visual mewakili satu suku kata. Kalau Bapak Ibu mencermati di Jawa itu ada huruf Jawa. Itu contoh tulisan silabis. Nah, lebih sempit lagi adalah yang keempat. Apa itu? Yang orang menulis sebagai tulisan fonemis. Artinya apa? Bahwa satu bunyi itu diwakili satu huruf, satu lambang. Sehingga Bapak Ibu pasti akan tahu bahwa jika ada kata sapi, itu hurufnya adalah S, A, E, I, sapi. Jika up-nya itu diganti dengan R, maka menjadi sari, maka sudah berubah makna. Jadi sapi dan sari berbeda makna. Ya, Agus dan arus itu berbeda makna. Perbedaannya apa? Hanya satu bunyi. Nah, ini buktikan bahwa apa? Silakan diteruskan bahwa secara visual artefak itu, bukti-bukti peninggalan itu, silakan diteruskan. Klik next. Kitab suci, kembali dulu ke atas ya. Relief, karikatur, buku sejarah, prasasti, petunjuk, marka, itu semuanya adalah visual. Dan semuanya itu adalah bukti adanya literasi sejak dulu sampai saat ini. Nah, itu pentingnya kemudian kita pelajari, kita kuasai, termasuk kalau kemudian melihat kebijakan pemerintah, maka dalam asesmen kompetensi minimal AKM itu dia menguatkan kompetensi literasi, baca, numerasi, dan sains. Ya. Baik. Silakan diteruskan next. Nah, bagaimana strategi pembelajarannya? Ya. Bagaimana strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran itu akan efektif apabila kita tahu. Next, yang kedua. Next ya. Tahu prinsip pembelajaran efektif. Bapak Ibu, next. Pembelajaran efektif itu mampu menumbuhkan minat siswa, mampu membangun motivasi siswa, berempati pada siswa. Sebab apa? Siswa kita datang itu tidak selalu dalam keadaan yang segar bugar. Dia lelah, ya, penuh persaingan, gagal, kadang-kadang tidak masalah pribadi, takut dibully di kelasnya, perjalanannya jauh, maka mereka tidak selalu dalam keadaan yang segar. Karena itu apa? Dampaknya mereka akan menjadi cemas, frustrasi, gelisah, stres, tegang. Ya. Ketika sampai di sekolah, ketika masuk ke kelas, ya, ini. Jadi akhirnya apa? Otak siswa akan menolak informasi yang masuk saat tidak merasa nyaman. Ya, Bapak Ibu, otak anak itu kan perlu dialog, perlu komunikasi, perlu diolah. Dan salah satu media untuk mengolah adalah menggunakan literasi. Itu apa? Salah satu adalah teks yang dapat ke buku atau dalam literasi namanya tekstual. Oleh karena itu, agar otak siswa itu bisa menerima informasi dengan baik, maka merasa nyaman, maka Bapak Ibu harus bisa membuat sebuah komunikasi yang tulus, ikhlas, dan efektif. Salah satunya adalah dengan senyuman. Bapak Ibu, anak kita datang sekolah itu tidak selalu dalam keadaan yang bugar, maka mereka datang sekolah kita sambut dengan baik, kita bangga mereka datang untuk kemudian kita bimbing, kita bombong menjadi insan yang diharapkan bisa berkembang baik dan berguna pada saat. Ini prinsip ya. Next. Ya. Bapak Ibu, ada berapa kompetensi berbahasa? Ya. Ada berapa? Ya, ada 4. Ada 4. Yang pertama kali dikuasai manusia dalam berbahasa adalah satu adalah mendengarkan. Mendengarkan ya. Jadi maka apa yang mereka dengar itu akan mengendap dan kemudian akan dihasilkan di sebuah informasi dalam bentuk yang kedua. Next apa itu? Setelah mendengar apa? Berbicara. Maka apa yang
anak-anak itu sampaikan, anak katakan, anak bicarakan, itu sangat bergantung pada apa yang mereka dengar. Ya. Sehingga ini penting Bapak Ibu guru, literatnya harus dikuatkan agar apa yang kita berikan itu semuanya adalah memotivasi, mendorong, membimbing anak, dan meyakinkan bahwa mereka akan berhasil pada saatnya. Ya. Jadi mendengarkan dulu, baru berbicara. Ya. Setelah berbicara, apa yang ketiga? Adalah membaca. Ya. Membaca. Jadi kalau mendengarkan itu adalah menerima informasi, berbicara itu mengekspresikan informasi, membaca itu juga menerima informasi, tetapi medianya bukan dengaran, bukan suara, tapi adalah teks. Bapak Ibu membaca itu mudah atau tidak? Ya, membaca itu mudah atau tidak? Ternyata tidak juga mudah, ya. Karena kebanyakan anak kita itu membaca tapi ujungnya tidak bisa memahami isinya. Nah, tugas kita adalah bagaimana mengajari mereka agar memahami isi, kemudian menjadi milik dia, lalu kemudian bisa mengekspresikan dalam bentuk lain, ketika kemudian dia harus berpresentasi di depan orang lain. Oleh karena itu, yang keempat adalah apa? Setelah membaca, menulis. Seorang penulis itu akan banyak diwarnai oleh apa yang dia baca. Ya, Bapak Ibu, menulis itu akan diwarnai oleh apa yang dia baca. Sebagaimana berbicara itu kan diwarnai oleh apa yang dia dengar. Nah, menulis itu adalah sebuah aktivitas literat yang diharapkan bisa menjadi jalan untuk agar bisa mengekspresikan ya secara teks melalui tulisan yang dia buat. Nah, Bapak Ibu, 4 kompetensi berbahasa ini harus diperkuat dalam semua mata pelajaran. Ya, untuk semua mata pelajaran di kurikulum Merdeka ini keempatnya harus ada ya di matematika, di fisika, di IPAS, di seni budaya. Semuanya harus melibatkan mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Ya, ini baik di jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK. Ya, terus silakan. Next. Bagaimana peningkatan kompetensi literasi siswa? 1, tidak hanya membaca dan menulis. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, kompetensi itu harus dilakukan dengan berbagai teknik pembelajaran. Bapak Ibu tentu dengan beberapa pelatihan tentang bagaimana teknik pembelajaran untuk materi-materi tertentu. Ini ada yang menggunakan diskusi, ada yang menggunakan lesson study, ada yang menggunakan kerja kelompok. Ya. Banyak itu yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kompetensi literasi siswa. Next. Ya. Nah, modalnya pun juga banyak. Ya. Tulis cetak itu pasti. Ada audio, ada visual, ada audiovisualnya. Bahkan gestur itu bisa menjadi media peningkatan kompetensi siswa. Ya, termasuk peristiwa. Jadi apa yang Bapak Ibu tunjukkan dalam bentuk gestur itu akan menunjukkan respon anak sehingga harapannya bisa. Contoh misalnya gini, Bapak Ibu marah itu tidak harus dengan menggunakan kata marah. Tapi jika Bapak itu bisa menggunakan raut muka yang pas, maka anak akan menjadi anak yang bisa merespon. Bahwa dia harus tertib, dia harus mengikuti aturan dan sebagainya. Ya, baik. Next. Nah, tentu berbagai sumber bacaan yang ada banyak sekali itu, hanya sekali Bapak Ibu filternya harus dilakukan. Ya, filternya harus dilakukan supaya anak tidak lepas kontrol untuk membaca bacaan yang tidak sesuai dengan arahan atau target kompetensi yang Bapak Ibu tentukan. Next. Nah, ini yang penting. Pemerintah harus mendukung, masyarakat dan orang tua pun demikian. Pemerintah sudah dalam konteks buku itu sudah menyiapkan dengan namanya buku teks utama, ya masyarakat itu dan buku teks pendamping, dan orang tua harus memberikan support yang baik pada anak-anaknya sehingga literasi anak itu akan juga didukung oleh orang tua, tidak hanya semata-mata dipasarkan pada sekolah, dalamnya adalah guru. Ya. Baik, ya next kemudian. Nah, Bapak Ibu, lalu cakupan
teks apa saja sih yang kemudian harus harus Bapak Ibu kuasai dan sampaikan. Silakan next. Ada teks verbal. Secara normatif, next di sini ada yang namanya buku pelajaran, ya, ini normatif, generik, artikel berita, surat lamaran kerja, kontrak kerja. Untuk di SMK ada kontrak kerja, ada kerjasama, ya, undang-undang, PP dan turunannya. Ini teks yang sifatnya verbal, menggunakan tulisan yang kalau dibaca itu biasa menggunakan huruf-huruf. Yang kedua adalah next adalah nonverbal. Ya, ya ada banyak. Ya, ada diagram, denah, bagan, grafik, tabel, maps, infografis, foto, poster, leaflet. Bapak Ibu, ini semua pasti dan harus ada di semua mapel yang Bapak Ibu ajarkan. Tidak hanya pada mata pelajaran bahasa, tapi pasti juga ada pada mata pelajaran eksakta, ya, matematika, kemudian IPA untuk yang SD, SMP, untuk yang SMA ada IPA, kimia, biologi dan semacam itu. Termasuk yang ilmu sosial. Ini di SMA ada geografi, antropologi, pasti menggunakan ini. Sehingga semua guru harus bisa menggunakan teks nonverbal sebagai media pembelajaran yang menarik, memikat dan mampu mengikat kompetensi anak. Ya, baik, kita teruskan. Next, Mbak. Ya. Nah, sehingga apa simpulannya? Kompetensi literasi adalah kemampuan untuk agar anak bisa memahami. Memahami itu akhirnya menerima, lalu menyimpan dalam memori, kemudian setelah memiliki kepemilikan dia bisa menggunakan kembali. Ya. Tentu ada mampu menilai, mengevaluasi, dan kemudian mengubahnya menjadi berbagai bentuk sajian yang lain sebagai pengembangan kapasitas individu dan pengembangan produktivitas pada masyarakat. Contoh begini Bapak Ibu. Ketika anak melihat tabel, maka dia harus bisa menginformasikan isi tabel itu dengan menggunakan kemampuan berbahasa dia, baik lisan maupun tertulis. Ya. Ketika dia melihat gambar, lihat foto, kita dorong untuk bisa mengungkapkan kembali dalam bentuk literasi tertulis. Bapak Ibu, sebagai contoh nanti kalau Bapak masuk di kelas, untuk membangun kompetensi kepekaan mereka, Bapak Ibu bisa kok, misalnya masuk kelas, coba anak-anak kalian lihat lingkungan kita, ya, silahkan, apakah ada yang penting untuk dibahas, mana yang menarik, mana yang tidak pantas, mana yang tidak sesuai, mana yang bagus, silahkan Anda cari. Ya, anak diminta untuk mengembangkan kepekaan dari lingkungan. Ya, misalnya ruang kelasnya kok ternyata ada letak sapu yang mestinya di belakang itu ada di depan. Ternyata misalnya papan tulis yang masih konvensional itu masih penuh dengan tulisan. Nah, mereka diminta untuk apa? Mengembangkan kompetensi kepekaan untuk kemudian dia tulis menjadi sebuah informasi yang disebut personal, dan pasti akan banyak sekali informasi didapatkan dari kelas yang Bapak Ibu masuk itu. Ya, next, Bapak Ibu, ada 3 besar literasi, walaupun ada 6 literasi, ada 3 saja yang itu harus menjadi fondasi. Yang pertama adalah literasi baca tulis. Targetnya apa? Next adalah anak-anak punya kecakapan dalam memahami isi teks tertulis, baik yang tersirat maupun tersurat. Untuk apa? Pengembangan kompetensi, pengetahuan, dan potensi diri. Ini adalah based on-nya adalah teks tertulis. Yang kedua adalah literasi numerasi. Ya, numerasi. Anak-anak diharapkan punya kecakapan menggunakan konsep. Konsep ya, konsep. Kemudian prosedur, tata urut, proses. Menggunakan fakta. Ya, agar dia bisa menyelesaikan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan yang relevan. Ya, ini. Jadi
Ini penting. Yang kedua ini, yang pertama adalah baca tulis, yang kedua numerasi, yang ketiga adalah kompetensi literasi sains. Ya, Bapak Ibu, anak-anak kita dorong agar dia cakap dalam memahami fenomena atau gejala di masyarakat, dan yang penting anak bisa mengambil keputusan secara ilmiah, ya. Secara ilmiah. Cara ilmiah itu dengan menggunakan fakta-fakta, bukti, kemudian harapannya pengambil pilihannya itu memang tidak berdasar atas opini atau pendapat publik. Ya, ini tadi satu adalah baca tulis, dua numerasi, tiga adalah sains. Ada satu lagi yang keempat, ada literasi yang benar orang apa literasi. Next adalah ya digital. Nah, kalau ini kayaknya dengan media, dengan peralatan ya. Jadi Bapak Ibu guru, anak-anak sekarang ini sudah sangat familiar dengan digitalisasi yang ada di berbagai platform, aplikasi dan apa namanya media. Ya. Nah, pastilah mereka diakui cakap dalam menggunakan media itu dengan menggunakan etika dan bertanggung jawab atas apa yang mereka dapatkan berupa informasi dan komunikasi dalam pengembangan di masa depan. Ini pentingnya sekarang tadi bahwa guru harus memiliki kecakapan untuk memfilter mana yang baik, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang belum boleh untuk diakses oleh anak kita. Sedangkan yang kelima dan keenam, ya, next itu baik diketahui, tapi belum penting untuk kemudian dipakai di pendidikan di sekolah, ya. Finansial. Kemudian yang kelima adalah literasi budaya. Next, literasi budaya dan kewargaan. Yang keenam ini ada kaitannya dengan yang sekarang populer dengan proyek penguatan profil Pancasila. Ya. Ada beberapa tema baik di SD sampai SMA itu yang temanya itu ada banyak, ada sekitar di atas atau 7 itu. Nah, kalau yang ini bisa digunakan sebagai media untuk menguatkan proyek penguatan P3 ya, dalam kurikulum Merdeka. Baik, selanjutnya Bapak Ibu bisa. Nah, ada pertanyaan, mengapa harus literasi baca tulis, numerasi dan sains? Ini mereview saya, Bapak Ibu, mengulang kembali, Bapak Ibu. Karena apa? Ya, next adalah ya tuntutan kompetensi abad ke-21. Ada 4 kompetensi ya, yang kalau kita narasikan, maka tuntutan itu adalah next ya agar anak punya kemampuan berpikir kritis, bisa memecahkan masalah, punya kreativitas, mandiri, dan yang juga tidak kalah penting adalah dia bisa berkolaborasi, mengembangkan kebersamaan dengan mitra agar dia menjadi salah satu bagian dari yang ikut memecahkan masalah dalam sebuah masyarakat. Dan ini dari mana? Diperkuat dari literasi yang baik, numerasi yang kuat, dan sains yang mutakhir. Ya, kemudian yang next adalah dari data yang Bapak sudah tahu sejak tahun 2018 bahwa survei PISA, Program for National Student Assessment, dan TIMSS, Trend in International Mathematics and Science saat itu dinyatakan bahwa next kompetensi anak-anak kita itu masih rendah dalam membaca dan kompetensi numerasi. Tentu saja dengan kompetensi sains. Inilah dua yang kemudian menjadi pendorong agar literasi baca tulis, numerasi, sains itu bisa semakin meningkat melalui pembelajaran yang efektif yang Bapak Ibu lakukan. Baik, next. Terus ya, lalu apa yang dilakukan?
peserta didik harus belajar. Dan belajar itu next adalah sebuah proses individu agar aktif membangun pengetahuan dan bisa merekonstruksikan kembali menjadi jumlah pengetahuan baru. Siswa belajar, dia bisa begitu, maka dia harus didorong oleh guru yang mampu memberikan pembelajaran yang memikat. Next, sehingga belajar itu tidak hanya pasif menunggu pengajaran dari guru, tapi harus berubah. Next, menjadi, ya, di next lagi, diklik lagi, Mas, menjadi aktif membangun pemahaman. Tidak berarti guru melepaskan, tapi guru membimbing, menjadi fasilitator, motivator, dan bisa menjadi controller atas kompetensi yang anak-anak bisa kembangkan. Yang utama, anak harus bisa aktif membangun diri, bisa memahami apa yang dia dapatkan dari berbagai sumber literasi. Next. Nah, sehingga akhirnya adalah belajar adalah sebuah proses aktif, sehingga tadi harus dikembangkan menjadi individu yang mampu belajar. Bapak Ibu, ini hanya bisa diperoleh melalui next. Ya, next Mas, Mbak Melin. Ya, guru harus mengubah paradigma mengajar menjadi tentu tidak guru sains tapi menjadi siswa sentris. Harus dilakukan dengan next lagi. Ya, next. Ya, next. Nah, pembelajaran yang membangun pengalaman peserta didik dengan berketerampilan sehingga mendapat pengalaman dan melalui guru yang kreatif. Next, kreatif. Next ya. Nah, guru yang mampu menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga dapat meningkatkan semangat dan mampu memberikan pelayanan pada berbagai tingkat kemampuan dan gaya belajar siswa. Ya. Tetapi kreatif pun tidak cukup. Pembelajaran yang kreatif tidak cukup. Maka berikutnya adalah next. Pembelajaran yang menyenangkan. Ya, menyenangkan. Guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang sebagai menggairahkan sehingga peserta didik itu dapat memusatkan perhatian pada apa yang diberikan oleh guru. Yang kemudian kalau di berbagai pertemuan itu bisa disebut sebagai enjoyable learning. Pembelajaran yang menyenangkan. Ikan pada anak teknik mengajar yang kreatif. Terus Mas, nggak apa-apa Mas? Ya. Terus next ya. Next. Ya, terus. Nah, misalnya melibatkan anak dalam brainstorming, ya, biar anak itu kemudian terpacu bebas menyampaikan ide, ya, sehingga mereka merasa mendapat penghargaan, ya, disediakan lingkungan yang dapat menstimulasi kreativitas siswa, kemudian jangan terlalu mengendalikan, ya. Kalau dulu salah benar, hukum. Tapi sekarang ini kita harus mengetahui mengapa dia begitu, bagaimana seharusnya, sehingga harus bisa mendorong motivasi internal siswa agar dia punya motivasi untuk berprestasi. Ya, memberikan suasana bermain, pembelajaran yang fleksibel. Next, ya, ya, itu dulu ya. Memperkenalkan anak kepada orang-orang kreatif dan menguatkan kepekaan terhadap lingkungan dan sikap mandiri. Baik, Pak Ibu. Baik, sekarang kita coba ya.
kita coba apa namanya bermain. Kita coba ya. Bapak Ibu, coba ini ada gambar apa ini? Ini dulu ini dulu. Ya, coba kita bayangkan kita bilang pada siswa ini gambar apa? Gambar segitiga. Baik. Lalu satu lagi. Ya, ini gambar apa? Boleh Bapak Ibu bisa nyebut bulat atau bundar, tapi kalau kaitan dengan dimensi, maka ini bukan bulat tapi bundar. Nah, Bapak Ibu coba nanti agar anak itu bergairah dan juga mampu mengeksplorasi ide dan bisa mengekspresikan gagasannya, Bapak Ibu akan tanya pada anak-anak, anak-anak lebih suka yang bundar atau yang segitiga? Ya, mungkin perlu voting ya, perlu voting. Nah, kemudian kalau kemudian Bapak Ibu sudah voting, nah, ternyata ditetapkan, baik anak-anak kita pilih yang bundar. Maka coba Bapak Ibu tetapkan pada berapa jumlah siswa di kelas itu sekarang? Ya, mungkin 30-an ya. 30 anak. Anak-anakku semua kita telah pilih bundar sebagai pilihan kita. Maka silahkan kalian masing-masing menuliskan kata benda atau benda yang berkaitan dengan bundar di kertas kalian. Satu benda saja. Waktunya misalnya adalah 10 detik. 10 detik atau 15 detik. Nah, baik, ketika mereka sudah memiliki kata benda yang berkaitan dengan bulat atau bundar, maka coba Ibu perintahkan yang kedua. Anak-anakku yang Ibu tunjuk berurutan, maka harus mengucapkan benda yang berkaitan dengan bundar yang telah kalian tulis. Ya. Lalu berurutan, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, tapi harus tahu bahwa yang kedua, tiga, empat itu tidak boleh mengulang benda yang telah dilakukan oleh siswa sebelumnya. Oke ya? Baik. Apa yang terjadi ketika Agus misalnya menyebut itu bola, lalu B itu menyebut kelereng, lalu C itu menyebut matahari, ya sudah, walaupun saya nggak dengar. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, setelah tadi si A itu menyebut kata bola, kemudian B roda, kemudian C itu matahari, maka akan terjadi anak-anak yang nomor 15 ke atas itu biasanya akan menjadi berdebar-debar. Dia berpikir, aduh, kata yang sudah saya pilih itu ternyata diambil oleh orang lain. Ya, ini. Sehingga apa yang terjadi ketika dia mendapatkan jatah, tapi ternyata itu tidak mampu memilih lagi karena sudah dimiliki orang, maka dia dipaskan, dilewati. Dan dia harus memilih mencari kata baru untuk diungkapkan di bagian paling akhir. Singkat cerita, jika mereka sudah mendapatkan benda-benda yang itu Bapak benarkan, maka kemudian Bapak bisa menyuruh anak-anak semuanya, coba kalian tulis satu atau dua paragraf yang berkaitan dengan kata yang telah kalian tulis tadi. Bapak Ibu, disitulah kemudian secara spontan kita mendorong anak untuk bisa mengeksplorasi diri mereka, kemampuan mereka harus kita dorong agar menuliskan satu atau dua paragraf terkait dengan kata yang mereka tulis. Walaupun pilihannya itu mungkin itu tidak mereka sukai, ya, tidak suka. Ini adalah kemampuan bagaimana bisa mengekspresikan kompetensi literat mereka melalui pilihan-pilihan dengan menggunakan metode yang interaktif. Ya. Ini yang Bapak Ibu perlu coba lakukan, walaupun saya yakin Bapak Ibu sudah punya metode gaya mengajar yang itu apa namanya, yang lebih atraktif, lebih menarik daripada yang saya sampaikan. Ya. Yang penting kita selalu berpikir kreatif sehingga bisa menyenangkan pada anak. Ya. Lalu kemudian mereka kita minta untuk cerita di depan, ya. Di depan cerita, membaca, menceritakan apa yang menjadi gagasan mereka terkait dengan apa yang dia kembangkan di paragraf atau karangan. Ya. Yang kedua apa Bapak Ibu? Kita kata pada mereka, bahwa anak-anak, kamu tahu bahwa tadi benda yang kamu pilih diambil oleh orang lain. Kata yang kamu siapkan diambil yang lain. Itu berarti apa? Bahwa kita harus berpikir bahwa tidak hanya kamu yang punya pikiran hebat,
tapi semua orang punya kesempatan untuk berpikir yang sama baik dengan kalian. Ini ada makna bahwa kita menghormati orang lain. Kita harus sadar bahwa bukan hanya kita, bukan hanya satu orang yang bisa berprestasi, tapi semua orang bisa mengembangkan kompetensi yang sama. Ya, kita coba yang Bapak Ibu ini. Ya. Mbak minta tolong lagi ini, kenapa ini ya? Bisa nggak di next-kan ini? Baik, Pak. Mbak Melin, Untuk coba. slot. Sudah ya? Ya, sehingga sekali lagi guru harus selalu tidak boleh mengatakan hanya dia yang benar, karena siswa punya pilihan-pilihan yang baik, ya, yang juga perlu kita hormati. Terus kita next-kan ya. Next. Ya, ya, baik. Satu lagi, next ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ini ya. Ini kalau saya sebagai anggur kata ini ya, anggur kata. Tadi ketika anak sudah menyebut satu kata benda yang berkaitan dengan bulat, maka kita bisa mencoba lagi untuk memilih satu anak untuk menyebut kata kerja yang berkaitan dengan bulat. Misal si A ya, si A. A. Misalnya tadi ada bulat itu matahari. Matahari itu benar apa kata kerjanya atau kata sifatnya? Misalnya dia adalah panas. Maka siswa kedua apa yang berkaitan dengan panas? Ya. Panas. Kemudian yang kedua adalah misalnya hitam. Hitam, lalu yang ketiga apa? Berkaitan dengan hitam. Ya. Misalnya rambut. Rambut, kemudian rambut yang keempat apa? Rambut panjang. Lalu panjang apa ini? Panjang, kemudian pendek. Pendek, berkaitan, dan begitu seterusnya. Begitu seterusnya, sampai kemudian semua siswa mendapat giliran dan memiliki jawaban yang dianggap benar karena berkaitan dengan yang sebelumnya. Dari sini ada value, ada nilai yang bisa diketahui bahwa apa? Satu, ternyata setiap apapun yang kita lakukan itu akan berakibat pada orang lain. Apa yang orang lain itu katakan, lakukan, akan berimbas bagi yang lain pula. Setiap apapun yang kita putuskan akan berakibat pada risiko. Risiko yang diambil akan mengakibatkan, dan seterusnya Bapak Ibu. Ini menunjukkan value bahwa tidak ada satupun di antara kita yang tidak bisa menjadi pengakibat bagi yang lain. Ya, ini value-nya adalah makna nilai sosial. Tapi dari sisi akademisnya Bapak Ibu bisa ngajari anak-anak misalnya tentang biologi. Ya, ada kata biologi. Apa yang dipelajari di biologi adalah tentang misal genetika. Genetika itu akan diturunkan menjadi apa? Apa menjadi apa dan seterusnya. Artinya bahwa ini adalah rangkaian informasi yang bisa dibantu memudahkan anak menguasai materi melalui mapping yang Bapak Ibu bisa lakukan. Ini hanya salah satu saja Bapak Ibu. Ya, itu diperlukan satu strategi pembelajaran yang diharapkan bisa memikat anak-anak kita. Terus next, ya, ini harus menciptakan suatu belajar yang aktif dan kreatif, ya, mengajukan pertanyaan yang mendorong anak berpikir kreatif, ya, pertanyaan yang diajukan bersifat divergen, jadi agar anak itu bisa memiliki satu pilihan jawaban yang lebih luas, ya, jitu tapi akurat melalui analisis dan sintesis serta evaluasi. Ya, next. Ya, next. Strateginya normatif Bapak Ibu. Satu adalah perencanaan. Lalu apa?
Next adalah perangkat pembelajaran. Bapak Ibu di Kurmer sudah disiapkan konstruksinya. Perangkat pembelajaran seperti apa? Tinggal Bapak Ibu mengembangkan, mengisi, dan menguatkan kedalamannya. Lalu pelaksanaan. Apa di situ yang disiapkan adalah next ada aktivitas pembelajaran yang menarik, pendekatan yang komunikatif, model yang tepat, dan metode yang menguatkan kompetensi. Dan yang berikutnya adalah penilaian. Ada 2 assessment, yaitu assessment formatif dan sumatif, yang itu diharapkan bisa diterapkan pada setiap materi yang diambil dari CP. CP yang dikembangkan menjadi materi yang dinilai melalui assessment formatif dan sumatif. Ya, next. Bapak Ibu, contoh aja lah, misalnya. Ya, bolehlah next ya Mas ya. Silakan. Apa yang bisa diperoleh dari gambar ini? Bapak Ibu pernah lihat gambar ini? Bapak Ibu suka atau tidak? Ya, suka atau tidak? Ya, kalau survei umum, Bapak Ibu, saya boleh dong yakin Bapak akan suka pada gambar ini, foto ini. Ya, mengapa Bapak suka pada foto ini? Ya, 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 monggo nanti diskusikan. Karena ini belum punya dosa, ya. Belum punya dosa. Ya. Jadi masih bersih ya. Kalau kita sudah banyak keliru, punya khilaf itu ya maka wajar kalau ada yang suka ada yang tidak suka. Namun jika ini kita bawa ke SD, ya, Mas coba di next ke SD, SD ya, next, ya, next, terus, nah kita kan bisa tanya yang dasar, siapa dia nak? Apakah kamu punya adik seperti ini? Namanya siapa? Ya. Kemudian next adalah next. Nah, coba kalian ceritakan kelucuannya apa saat ini. Dia kita minta untuk menulis. Ini kan sifatnya komunikasi yang internal karena dia dekat sekali dengan anak-anak kita yang di level SD. Tapi untuk yang SMP, ya, kita tidak sekadar bertanya siapa dia, tapi next ya, SMP. Next, Mas. Halo, next. Next, ya. Maka pertanyaannya sudah berbeda. Umurnya berapa? Ketika dia mulai berjalan. Ini sudah pengetahuan. Apa yang kalian lakukan ketika adik nangis? Ini sudah sosial. Apakah kalian senang punya adik seperti dia? Ini persoalan psikologis. Berapa lama dia ada dalam kandungan? Ini sudah ilmu pengetahuan, biologi, IPA. Termasuk yang saya ceritakan tentang proses terjadinya pembuahan, ya, pembuahan antara sel pria dan sel wanita. Ya, ini untuk SMP. Dari gambar itu dia terpikat, tapi kita bisa mengembangkan menjadi materi-materi pengetahuan. Yang SMA coba, next SMA, next ya. Nah, ini. Mengapa otak sangat penting bagi pertumbuhan kecerdasan seseorang? Nah, ini sudah membutuhkan literasi, ya. Jadi anak kecil itu kan orang mengatakan sebagai golden age, otaknya otak yang emas. Tapi mengapa itu sangat penting? Terangkan bagian otak yang ada dan fungsinya apa. Nutrisi asupan apa yang berpengaruh. Dan coba terangkan satu tulis tentang cita-citamu yang sejak kecil. Ya, ini literasi. Baik, terus masih ada sedikit lagi. Terus Mas. Next ya. Ya. Sehingga guru menjadi fasilitator agar kompetensi dan potensi peserta didik dapat dikembangkan. Melalui apa? Penguatan literasi, yaitu membaca, numerasi, dan sains dalam pembelajaran. Ya, ini sebagai fasilitator. Ya, inilah perubahan fundamental terhadap paradigma pendidikan yang terjadi di Indonesia. Apa itu? Literasi membaca, numerasi, dan sains. Ya, next.
Nah, Bapak Ibu ini kita coba bermain, Mas. Oke, kita kembali dulu. Tutup itu dulu. Ya, sudah. Buka lagi. Bapak Ibu, coba perhatikan rangkaian huruf ini. Tutup lagi, Mas. Tutup. Ya. Kalau coba saya tanya pada Bapak Ibu, huruf pertama rangkaian huruf tadi apa? Satu. Ada berapa angka nol dalam rangkaian tadi? Ya. Nah, buka, Mas. Buka. Ya, next. Buka. Ya, baik. Ya, Bapak tadi kan nulisnya apa? Saya nggak tahu ya, karena itu ada di teks ada di buku Bapak Ibu. Next, satu lagi. Nah, Bapak Ibu, kalau ini yang kedua ini, Bapak Ibu hormati, si anak ditugasi. Coba anak-anak cari atau tulislah minimal 2 nama binatang dari rangkaian huruf itu. Ya, gitu kan? Oke. Misalnya apa itu, Bapak Ibu? Binatang apa? Ini ada Buaya. apa misalnya? Ada S, ada A, ada P, ada I, ada sapi, ya. Ada RU, ru, SA, rusa. Ada apa lagi? BU, A, J, A, buaya. Oke, terus lagi. Ya, next, next. Ya, berapa jumlah dari bilangan ini? Akhirnya berapa? Nah, ternyata tidak cepat. Ini tadi tidak cepat. Ini juga tadi ada banyak yang salah. Ya, ini tidak cepat dijawab. Ya, oke. Next. Bapak Ibu perhatikan rangkaian huruf ini. Ada Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P. Pertanyaannya adalah, setelah P seharusnya apa? Ya. Kalau ini saya kembalikan tutup tadi, maka banyak yang mengatakan setelah P kemudian Q, setelah Q kemudian R. Tapi ternyata salah. Setelah P apa? Gitu kan? P apa? Ini seharusnya adalah huruf O. Ya, O. Mengapa? Karena ini adalah rangkaian huruf yang terbalik. Berbeda dengan next, yang baris berikutnya. Berbeda dengan next, Mas. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, O, terus P, Q, R, S, T, U, V, W, dan sebagainya. Mengapa ini lancar? Mengapa ini lancar? Karena apa? Rangkaian ini, urutan ini sudah familiar dengan kita. Jadi otak kita itu sudah menyimpan itu. Tetapi baris 1, 2, 3, 4 ini belum dikenal oleh otak kita. Memori kita belum mengenal ini. Sehingga apa? Pertanyaan berkaitan dengan ini tadi, 1, 2, 3, 4, tidak mudah dijawab. Bahkan cenderung salah. Tapi yang ini, karena sudah terbiasa, maka akan mudah jawab. Nah, tugas Bapak Ibu adalah memastikan literasi itu sudah menjadi hal yang sangat biasa diajarkan dengan baik, sudah biasa mereka terima dengan baik, sehingga apa? Setiap ada masalah, ada pertanyaan, ada tugas, ada keinginan, ada perintah, sudah bisa dijawab dengan cepat dan baik. Ya, baik. Mas, coba kita lewati slide yang setelah ini, kita slide yang berikutnya, Mas. Bisa nggak? Terus, 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 terus. Terus, ya, terus. Ya, lagi. Next. Ya. Nah, Bapak Ibu coba terus, terus. Next. Ya. Bapak Ibu lihat gambar ini. Nih, next. Apa yang ada yang hilang? Anak, mari kita untuk mencari informasi, mengembangkan gagasan dari gambar ini. Ada yang hilang? Nah, ini bisa menjadi bahan diskusi pada anak semuanya.
ya pada grafik ini. Ya. Apa yang aneh? Ya, grafik ini masih belum informatif. Karena apa? Karena apa? Ini penjualan apa ini kan gitu. Nah, dari sini Bapak Ibu, kita bisa ngajari anak untuk menugaskan mereka. Silakan anak cari grafik yang berkaitan dengan penjualan. Ya, bisa mereka berkelompok, bisa mandiri. Yang penting mereka berupaya untuk mencari grafik itu, kemudian bisa memahami, kemudian bisa tulis. Ya. Terus Mas, terus ya ini juga sama Bapak Ibu, ya. Terus ya next, ya. Bapak Ibu ada yang aneh nggak di sini? 7 makanan buah dan sayur sumber vitamin D. Ada yang aneh nggak? Ya, ya. Ada berapa makanan? Nah, ini ada 7 makanan. Ada buah dan sayur sumber vitamin D. Ada berapa makanan? Nah, kita jelas ini makanannya apa ini kan? Ini informasinya tidak begitu akurat. Sebab kalau ini dibaca normatif, maka ada 7 makanan, ada buah dan sayur. Jadi minimal ada 7, 1, maka ada 9. Hanya 7 ternyata kan gitu. Maka kalau ini yang disajikan, maka harus diupayakan untuk diubah informasi menjadi apa? Ya, hilangkan kata 7, ya, maka kemudian akan bisa dibenarkan makanan, buah, dan sayur sumber vitamin D. Yang kemudian, walaupun 7 ini tidak ada, tapi akan dapat di bawah ada 7 sumber vitamin D yang berasal dari makanan, buah, dan sayur. Nah, anak kita dorong untuk PK. Informasi itu harus punya akurasi informasi yang benar dan bisa disampaikan dengan cara yang tepat. Ya, baik. Terus, Mas, masih ada sedikit lagi. Next. Next. Ya, ya kalau ini gimana ini? Kalimantan Timur. Kita bisa ya, ini tentang apa? Tentang apa ini? Ya, bagan ya. Nah, anak kita dorong buat bagan. Terus, next. Next. Ya. Bapak Ibu, coba anak kita minta untuk PK. Ini ada yang salah enggak ini? Ada yang salah enggak ini? Ya. Ini. Yang salah di mana ini? Ini kan? Mengapa ini salah? Karena dia Lawan arus kayaknya, Pak. menempuh perjalanan dengan melawan arus dan di sisi yang salah. Gambar ini akan bisa menginformasikan banyak dan menginspirasi apapun sehingga anak bisa namanya mengambil sikap keputusan agar tidak terjadi hal salah seperti yang ada pada gambar. Next. Ya, ini contoh informasi yang tadi disampaikan berupa apa namanya ya, informasi nonverbal ya, tapi bisa diuraikan, dikonstruksikan menjadi teks verbal. Terus next. Baik, ini yang terakhir Bapak Ibu, ya, yang terakhir. Terima kasih dan ini pesan saya saja. Peluklah erat-erat anakmu saat dia bisa mengungguli kawan-kawannya dalam kompetisi. Dan jika anakmu yang lain kalah, maka jangan lupa peluklah dia lebih erat, lebih kuat, dan lebih bertenaga.
Karena anak-anakmu itu memiliki keunikan yang Allah berikan dan akan menjadi juara pada masanya. Tidak ada satupun ciptaan yang sia-sia. Ini berlaku juga untuk anak-anak kita yang ada di kelas yang Bapak Ibu ajar, yang jumlahnya lebih dari 30 itu. Mereka berbeda-beda, tapi mereka punya keunikan-keunikan yang itu tidak sama satu dengan yang lain, karena mereka diciptakan untuk menjadi juara pada bidang masing-masing. Bapak Ibu, tentu apa yang saya sampaikan hanya sebagai pemicu agar Bapak bisa mengembangkan diri, agar memacu ibu-ibu semua bisa mengeksplor potensi anak-anak melalui pembelajaran gaya yang Bapak Ibu miliki, lakukan melalui penguatan literasi, baik membaca, menulis, numerasi, dan sains. Dan penguatannya melalui literasi digital, literasi budaya, kewargaan, dan literasi finansial. Begitu Mas Waskita yang saya sampaikan. Tadi ada trouble sedikit dan sampai sekarang saya belum bisa mendengar ini, ya, tapi semoga Bapak Ibu bisa mendengar suara dari sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Rustam Aji atas pemaparan materinya. Untuk memperdalam materi lebih dalam lagi, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada narasumber, bisa kami persilakan dengan mengklik tombol raise hand, dan nanti dari kami akan bantu untuk unmute. Di sini di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan ya. Salah satunya ini dari Bapak Ahmad Bayu Aryawan. Halo Bapak Bayu, bisa dengar kami Bapak Bayu? Mungkin bisa disampaikan secara langsung aja ya Bapak ya. Halo Bapak Bayu, bisa mendengar kita? Bapak Ahmad Bayu Aryawan. Ya, ya. Ya. Nah, silakan mungkin bisa ditanyakan secara langsung kepada Bapak Rustam Aji, Pak, terkait pertanyaan yang disampaikan di kolom chat ini, Ya. biar Terima lebih kasih. tambah seru. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Ahmad Bayu Aryawan, fresh graduate S2 Peternakan. Dulu di program Pasca Sarjana, sekarang Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Ada dua pertanyaan yang ingin Bayu sampaikan. Yang pertama, apakah ada antara bentuk literasi sains dan sosial ini perbedaan literasi sains dan sosial, maksudnya itu masing-masing memiliki kecakapan inovasi yang berpengaruh kepada penciptaan proses dan produk. Jika terkait dengan kebutuhan terdidik, maka faktor-faktor apa saja yang memberhasilkan kedua literasi tersebut? Itu simpel pertanyaannya. Karena literasi sains dan sosial ini memiliki prinsip yang berbeda. Seperti itu, Pak Tamaj. Demikian yang dapat disampaikan. Salam kenal Pak Tamaj, Pak Waskita, Bu Melsa, dan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Bapak Rustam Aji, bisa langsung dijawab mungkin Pak dari pertanyaan yang diajukan Bapak Ahmad Bayu Aryawan tadi. Silakan Bapak Rustam Aji, bisa langsung dijawab. Mas Waskita, halo. Halo,
Iya Pak, bagaimana? Bisa saya masuk, Mas? Bisa Pak, ini sudah Bisa. terdengar. Baik. Ini ada pertanyaan yang terkirim saya, Mas Ahmad Bayu Aryawan ya, dari peternakan Halo Leo Kendari. Mohon izin bertanya tentang apakah antara bentuk literasi sains dan sosial memiliki kecakapan inovasi yang berpengaruh pada penciptaan bos dan praktek yang berbeda. Jika terkait kebutuhannya, faktor apa yang memberhasilkan kedua literasi tersebut? Bapak Ibu, Mas Bayu ya. Jadi latar belakang ilmu ya disiplin itu memang akan mempengaruhi literasi yang harus dikuasai. Pertama adalah tentang disiplin yang berbeda, tentang sains dan sosial. Ya. Maka kemudian bagaimana agar kita bisa memiliki kecakapan inovasi yang berpengaruh pada penciptaan proses? Ya. Maka kita harus memperbanyak informasi dan membaca buku-buku literasi yang berkaitan dengan disiplin ilmu tersebut. Ya. Karena memang kemudian tidak bisa disamakan antara penguasaan kompetensi literasi sains dan kompetensi sosial karena based on-nya itu berbeda. Maka langkahnya adalah bagaimana menguatkan kompetensi pribadi dengan memperbanyak membaca informasi, mengetahui informasi dari berbagai sumber literasi masing-masing. Yang kedua adalah bagaimana setelah kita membaca, mencari informasi tentang based on itu, kita mencoba untuk merangkai menjadi sebuah produk layanan kepada peserta didik sehingga harapannya mereka punya keterikatan, ya, terpikat pada literasi yang Bapak Ibu berikan baik tentang sains maupun sosial. Kemudian ini tingkat baca siswa masih rendah dilihat dari skor PISA. Jika saya membaca indeks pembangunan literasi masyarakat tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Perpusnas, ternyata siswa kita sudah mulai meningkat bahkan mencapai 64. Ya, baik. Ini kan tadi saya katakan bahwa data itu semangat literasi kita itu kan didorong oleh PISA TIMSS tahun 2018. Bahwa kemudian dengan terapi dan treatment yang sudah dilakukan sejak tahun 2018 dan diterapkan tahun 2020 menjadi penguatan kompetensi literasi oleh Pak Mendikbudristek Pak Nadiem Makarim, itu tentu kita bersyukur kalau kemudian tahun 2023 sudah menjadi 64%. Ya, tentu harapannya itu bisa terjaga dan bisa ditingkatkan kembali lagi menjadi sebuah performa literasi yang lebih baik. Bapak Ibu, namun perlu diketahui bahwa angka itu barangkali bersifat generik ya. Kalau kemudian dicek dari per klaster provinsi kabupaten itu masih berbeda-beda. Nah, tugas kita adalah ini kan kita gurunya di mana-mana itu di seluruh Indonesia, maka harapannya tetap kita dorong supaya ada peningkatan yang signifikan dan pemeliharaan agar tidak terjadi penurunan dan tentu harapannya semakin meningkat. Ya betul begitu Mas, informasinya memang tadi based on-nya based on yang lama sehingga menyemangati kita untuk agar dari tahun ke tahun itu bisa ada energi treatment yang baik untuk penguatan literasi kita. Ya. Lalu Mas Vicky, bagaimana cara yang efektif untuk menanamkan penjiwaan atau pemaknaan terhadap literasi dan bagaimana cara mengimplementasinya? Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu katakan di depan siswa itu akan dia pahami sebagai perintah, sebagai informasi yang diyakini itu oleh anak-anak penting. Bapak Ibu, maaf yang SD misalnya. SD. Kalau ibu bapak punya anak, mungkin lalu memerintah anaknya mungkin tidak selalu segera melakukan apa yang bapak ibu perintahkan. Dia katakan, bapak ibu guru tidak minta seperti itu, ibu, mama, pak guru minta seperti ini, pak guru nyuruh begini. Bukti apa bapak? Apa yang bapak ibu guru katakan itu akan menjadi informasi yang melekat pada diri anak kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk semua guru di semua mata pelajaran, hindari kalimat yang mengatakan, anak-anakku, mapel Bapak ini sulit.
Materi ini tidak mudah. Materi ini tidak gampang. Tapi juga menjadi anak-anakku, mapel bahwa ini mapel yang menarik, memikat, materinya ini mudah, penting untuk dipelajari dan tidak sulit untuk dikuasai. Ini akan menjadi satu energi baik bagi kita semua untuk agar anak punya ya terikat oleh apa yang kita sampaikan. Ini Bapak Ibu, sehingga implementasinya adalah membimbing dan saya katakan membombong. Membimbing itu berarti ada progres mendampingi anak, membombong itu ada progres memotivasi anak agar mereka bisa berprestasi tanpa ada tekanan yang membuat mereka itu merasa berat. Begitu Pak siapa tadi ya? Pak Mas Andi ya, gitu. Apa masalah utama yang membuat literasi di negeri kita begitu lemah? Ya, tentu kalau lihat dari angka indeks yang sudah meningkat tadi, bahwa kelemahan sudah mulai teratasi, tapi yang penting adalah bagaimana kita mempertahankan itu. Ya, dulu anak kita tidak suka membaca, tidak suka memperhatikan informasi yang berasal dari teks nonverbal. Karena apa? Karena kita hanya terfokus pada soal-soal tekstual, tidak soal kontekstual. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kan bisa lihat di AKM itu ya, di asesmen kompetensi minimal di Sulinjar dan semacam itu kan sudah menggunakan informasi-informasi yang kekinian, informasi yang dekat dengan kehidupan mereka. Sehingga ini yang kemudian membuat anak menjadi semakin care, semakin aware, semakin sadar untuk menguatkan kompetensi melalui informasinya Bapak Ibu berikan. Begitu Mas Ahmad tadi ya. Oke. Bagaimana menanamkan anak gemar membaca? Adakah program mitra yang tepat untuk SMP? Apa peran yang bisa dilakukan orang tua siswa dalam meningkatkan literasi anak? Yang pertama adalah bagaimana menanamkan anak gemar membaca. Kalau di SD itu maka anak-anak itu harus kita dorong untuk membaca di perpustakaan, atau mereka bisa bertukar buku, ya, bisa kemudian mencari informasi dari buku-buku kawannya yang di elementary school ya. Kalau yang SMP itu Bapak Ibu P5 ini ternyata di sejumlah sekolah itu betul-betul bisa mampu meningkatkan anak untuk suka dengan program literasi. Ya, jadi di tema-tema tertentu itu mari kita dorong agar guru bisa berkolaborasi sehingga literasi anak itu bisa berkembang dengan apa? Mencari sumber-sumber informasi yang ada banyak di sekolah maupun di luar sekolah. Ya, kalau seperti pojok baca, lomba karikatur, lomba mading itu kan sudah yang biasa, itu baik juga ya, tapi perlu ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian apa peran orang tua dalam meningkatkan literasi anak? Kalau orang tua ya, mohon untuk menginvestkan sebagian dana atau menyiapkan anggaran untuk beli buku Bapak Ibu. Untuk beli buku di mana? Di toko-toko buku. Ya. Ini ada pengalaman yang saya tahu, ada sebuah keluarga itu yang setiap bulan itu mengajak anak itu membeli buku di toko. Ternyata apa? Tidak semua anak itu pulang membeli, tapi apa? Membaca buku. Karena apa? Di toko buku, maaf, juga tersedia buku-buku contoh yang sudah dibuka. Dan dia bisa membaca di situ. Ya. Nah, kebiasaan ini harus kita dorong supaya anak menjadi tumbuh rasa cinta pada buku. Ya. Lalu banyak juga yang membeli buku, kemudian setelah selesai itu dijual kembali, ya, melalui media online, dijual kembali sehingga apa? Anak itu ketika diberikan buku merasa tidak sayang.
Bapak Ibu saya berikan buku, toh nanti juga bisa dijual kembali dan bisa beli buku baru. Ya, jadi ini yang kemudian bisa kita dorong pada orang tua, pada sekolah dan juga pada pemerintah. Mengapa fokus besar pendidikan Merdeka Belajar pada literasi, numerasi dan ansih ya? Ya sebenarnya tidak fokus utamanya di situ ya. Ya, tapi karena persoalannya dalam persaingan internasional itu literasi baca, kemudian numerasi dan itu memang kalau kita dikomparkan dengan internasional secara rendah maka itu kita dorong. Namun tidak berarti hanya itu yang kita kembangkan. Ya, karakter anak tetap kita utamakan. Masa depan anak kita dorong agar mereka punya kompetisi yang diharapkan bisa menjadi pemicu mereka untuk bisa berprestasi. Jadi saya juga katakan bahwa P5 itu adalah upaya untuk membangun tidak hanya literasi, numerasi, sains, dan juga baca itu, tapi juga penguatan karakter kebangsaan, karakter sosial, kewirausahaan, toleransi, kemudian seni budaya ada di situ. Ini juga kita kembangkan, gitu ya. Gitu. Ya, sementara itu yang bisa saya sampaikan atas pertanyaan-pertanyaan yang hadir di chat maupun yang dikirim ke saya. Ya. Ya, begitu Mas Waskit. Ya. Baik, Pak. Terima kasih atas sharing-sharingnya, ilmunya, Pak. Semoga bisa bermanfaat, sangat bermanfaat sekali buat kita semuanya di sini. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk antusiasnya dan segala pertanyaannya yang telah diajukan. Mohon maaf sehubung dengan sharing bersama Pak Rustam Aji sudah berakhir dan sesi tanya jawab kami akhiri. Terima kasih kepada Bapak Rustam Aji atas sharing ilmunya, waktunya, dan diskusinya semuanya. Gramedia Edukasi, sahabat kamu belajar.